pilihan. Materi kuliahnya mau kita perdalam masalah sistem kekebalan atau kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu digesti dan metabolisme. Semuanya. Nah, ya, tapi harus dipilih kan semuanya. Diperdalam dulu aja. Sudah dipelajari belum? Karena di kelas B itu dia mau diulang lagi tentang sistem kekebalan. Kan kemarin sudah saya terangkan sistem kekebalan. Kemarin udah Pak. Belum Mau selesai dulu, Pak, tapi Pak PPT-nya. PPT-nya belum selesai Pak. Oke, berarti diulang aja ya. Ya Pak. Atau dilanjutkan. Diulang. Mana? Teman-teman gimana, mau dilanjut lain atau sistem imun atau sistem kekebalan? Mungkin diperdalam dulu aja. Teman-teman yang lain gimana? Nggak apa-apa Mbak Sofi. Perdalam. Oh ya, diperdalam tentang sistem kekebalan berarti Pak keputusannya. Aku bingung jurnalnya. Astaghfirullahaladzim. Oh, salah. Ya kan itu udah diklik yang suaranya. Oke ya, kita mulai dengan sistem kekebalan ya. Jadi begini, pemahamannya itu di dalam tubuh kita itu ada suatu sistem ya, ingat sistem kan berarti susun atas organ-organ. Nah, di situ berbagai organ itu menyatu membentuk satu sistem yang berperan di dalam mempertahankan diri dari serangan penyakit. Ya, itu namanya sistem kekebalan. Jadi peran dan fungsinya adalah untuk mempertahankan diri dari serangan berbagai penyakit. Nah, di sini ada dua ya. Ada dua sistem kekebalan. Yang pertama adalah kekebalan alami. Artinya alami itu ada sejak lahir. Ya. Jadi bayi yang lahir atau hewan yang lahir itu dia sudah memiliki sistem kekebalan ya, yang antara lain terdiri atas sel-sel darah putih. Ya. Dan sel darah putih juga serabut mukosa, kemudian lendir-lendir, dan juga ini HCl ya, HCl lambung. Nah, kemudian yang selain yang alami ada yang dapatan. Jadi kekebalan itu pada saat lahir tidak ada, ya, artinya pada umumnya tidak ada. Kemudian kekebalan itu akan muncul setelah organisme tadi itu terpapar ya, terpapar oleh atau terpapar terhadap suatu penyakit, ya, terpapar suatu penyakit. Nah, dari situ kemudian akan muncul reaksi atau respon imun yang kemudian dari respon imun itu akan muncul
atau timbul namanya antibodi. Nah, jadi yang namanya kekebalan itu adalah antibodi itu ya, antibodi kekebalan spesifik. Gampangnya jadi ada yang alami, ada sejak lahir, kemudian ada yang kekebalan spesifik. Oke, nah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sekarang ini dengan adanya pandemi COVID itu sering masyarakat itu mencampur adukan antara pengertian kekebalan dan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Jadi kalau kekebalan itu tadi saya garis bawahi sifatnya spesifik. Ya, spesifik itu artinya hanya memerangi, ya, hanya memerangi antigen-antigen yang spesifik yang sudah dikenalnya. Tapi kalau daya tahan tubuh itu semua jenis antigen. Ya, oke. Nah, jadi ada yang innate immune system atau alami, kemudian ada adaptive immune system. Perbedaannya di mana? Ya, jadi yang alami, ya, yang innate itu ini oleh sel-sel fagosit. Jadi fagosit ini merespon atau bekerja pada semua jenis antigen yang masuk dalam tubuh kita. Ya. Jadi kita bisa mengenali ini antigen, ini bukan. Ya. It's self or non-self. Nah, ketika ada antigen masuk, ya, antigen itu bisa berupa virus yang paling kecil, mungkin bahwa protein-protein asing, kemudian ada bakteri, jamur, dan seterusnya. Ini nanti akan dikenali oleh makrofag, juga NK, natural killer cell. Ini berasal dari jaringan dari liquid, ya, liquid, kemudian zat komponen. Nah ini, jadi kalau yang ini aksinya cepat. Jadi misalnya ada orang yang terserang virus influenza bukan corona ya, virus influenza, maka pada saat itu juga orang itu akan mengaktifkan ini innate immunity. Nah, kalau ini berhasil menjinakkan, jadi misalnya jumlah antigennya sedikit, ya, atau kita kekuatan fagosit ini kuat, maka nanti orang itu tidak akan jadi sakit. Tetapi pada kondisi daya tahan tubuh turun, ya, maka nanti antigen ini, ya, ini antigen, ada virus, kemudian ada bakteri, ada jamur dan sebagainya, yang nanti akan dikenali oleh sel-sel penghasil antibodi ini, kemudian akan dihasilkan antibodi. Nah, antibodi ini akan bekerja menjinakkan atau melumpuhkan agen-agen infeksi ini. Ini perlu waktu sekitar beberapa hari, ya, sampai beberapa minggu. Ini beda yang utama antara innate sama adaptif. Bapak, mohon maaf, Ya. PPT-nya belum tampil ini, Pak. Oh iya. Apa memang? Sorry. Harusnya seperti itu. Jadi kuliah jangan diam aja. Kirain tadi Bapak memang lagi bercerita. Ya enggak lah, menerangkan kalau Anda diam aja. Nah, Iya, Pak. Bentar. Ada orang sekian banyaknya kok, ya ada dosennya ngasih kuliah tidak pakai PPT kok, cuma diam satu, heran kuliah itu ngapain tuh loh. Jangan seperti itu tuh, habit yang nggak baik itu saya nggak senang itu. Andai kan mestinya kan kita itu interaktif, jadi kita pakai media ini tuh interaktif, jangan biarkan saya ngomong sendiri. Karena ketika saya share itu, layarnya itu yang ada cuma tampilan itu kalau pakai Jimmy. Nah, kalau tidak ada respon tadi kan saya nggak ngerti. Bisanya begitu. Oke, ini ya. Bisa dilihat sekarang, Mbak?
Sudah, Mbak. Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi kita harus interaktif ya, harus interaktif. Jangan biarkan saya ngomong sendiri, kamu tidur atau malah mana pergi. Oke, jadi pada realitanya ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, saat ini misalnya, di sekitar kita itu banyak sekali antigen. Banyak sekali antigen, bibit penyakit, ya, kuman-kuman penyakit. Sebagai contoh, ini virus, ini sekarang yang sedang masih mengancam kita itu virus, terutama yang corona. Sebetulnya banyak virus-virus yang ada di Indonesia ini ya, Indonesia pada khususnya atau Yogyakarta yang masih dibiarkan berkeliaran. Seperti misalnya virus dengue, virus herpes itu jangan dianggap itu hilang, itu masih ada ya. Kemudian cacar. Kemudian ada lagi ini toksin, racun ya. Racun itu bisa dibawa di makanan dihasilkan oleh bakteri atau yang ekstrim ya racun ular itu, ular kobra dan ular yang lain atau kalajengking dan lain. Kemudian jamur ya. Ini ada jamur itu banyak di sekitar kita dan tropis itu adalah tempat pertumbuhan jamur. Nah, baik ini ada di kulit, ada di mata, ada di saluran pencernaan, saluran kelamin, dan benar-benar karsinogen dan seterusnya. Yang ini semuanya itu akan mengancam, ya, mengancam tubuh kita. Artinya mengancam itu suatu waktu, ya, pada kondisi tubuh turun itu bisa menimbulkan penyakit. Bisa menimbulkan penyakit. Nah, supaya kita itu tidak cepat mati, ya, jadi supaya dapat bertahan hidup, maka oleh yang menciptakan kita atau sistem tubuh kita itu punya sistem pertahanan. Jadi nanti kalau ada jamur datang, kita sudah siap. Ada karsinogen, siap. Jadi Anda bayangkan kalau karsinogen ini setiap masuk tubuh itu menimbulkan penyakit, ya sudah hancur. Ya. Oke? Dan sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum masuk ke mekanisme detailnya, ayo direspon. Jangan bicara belum saat mangkal, kalau kuliah itu kalau sudah ditanya cuma bilang belum terus sama saja nggak kuliah itu. Ayo ditanya, direspon. Mahasiswa harus merespon aktif. Lanjut dulu, Pak. Lanjut, oke. Jangan ngomong belum terus dulu. Tiap ditanya belum, tiap ditanya mana kamu kuliah apa tidur ini? Oke, saya punya hak untuk marah ya. Artinya kalau kuliah tidak direspon, artinya kuliah sekitar formalitas, saya nggak mau masih kuliah. Ya, saya siapkan waktu dari kampus ke sini untuk memberi kuliah. Setelah kuliah ada teman diam aja, percuma itu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke mekanisme ini yang agak kompleks ya. Nah, jadi pada saat sebagai contoh ini ada seorang bayi yang kemudian divaksinasi atau diimunisasi. Ya. Diimunisasi. Jadi vaksin ini, ya, vaksin itu adalah bibit penyakit yang telah dilemahkan atau yang tidak dimatikan. Kemarin sudah saya terangkan. Jadi kalau disuntikkan ke tubuh atau ke jaringan tubuh si anak ini, harapannya si antigen atau bibit penyakit yang telah dilemahkan ini nanti akan merangsang respon imun. Nah, ingat, jadi ada respon. Jadi kuliah pun juga harus direspon, jangan diam aja. Saya merangsang, stimulat, Anda merespon. Itu sudah hukum belajarnya menurut Ivan Pavlov itu seperti itu. Ya. Jadi ini kita berikan rangsangan berupa antigen. Artinya apa? Jadi antigen itu bisa masuk kepada seseorang itu tanpa disadari atau dengan disadari, disengaja. Jadi yang ini disengaja. Nah, kemudian apa yang terjadi di dalam tubuh anak ini? Maka si anak ini dengan sistem pertahanan tadi, dia akan meresponnya, namanya respon kekebalan atau bahasa biologinya
respon imun ya. Kekebalan itu imun, respon imun. Gitu. Nah, dari respon imun ini, maka anak nanti akan mensintesis atau meresponnya dengan membuat ya, mensintesis antibodi, bukan antibodi. Nah, jadi apa yang kita peroleh dari vaksinasi itu ya, jadi anak ini akan kebal hanya spesifik. Jadi kalau yang kita masukkan itu antigen corona misalnya ya, COVID-19, maka si anak ini nanti akan meresponsnya menghasilkan antibodi terhadap COVID-19. Artinya apa? Jadi kekebalan terhadap COVID-19 itu spesifik, ya, spesifik. Jadi kalau yang dimasukkan ini COVID-19, anaknya akan kebal terhadap COVID-19. Kalau yang dimasukkan itu misalnya virus polio, anaknya akan kebal terhadap polio. Paham apa enggak? Halo? Pak. Ya. Jadi ingat bahwa vaksinasi ya, atau imunisasi itu adalah untuk merangsang pembentukan zat kebal atau antibodi. Oleh karena itu, kalau ada seseorang misalnya seperti saat ini kemudian dia sakit COVID-19 ya, positif sakit COVID-19, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut kekebalan terhadap antibodi yang seperti ini tidak ada ya, atau lemah. Ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi respon tubuh kita yang secara fisik bisa dikenali, itu kalau kemasukan kuman, ya, kemasukan antigen, maka terjadi inflamasi. Inflamasi itu salah satu tandanya adalah demam. Ya, itu inflamasi. Maka kalau Anda mau masuk ke UND diperiksa suhunya itu sebetulnya hanya untuk mendeteksi ada inflamasi apa tidak, ya, ada peradangan apa tidak. Itu. Tapi itu umum, bukan ke COVID ya, bukan ke COVID. Dan memang sebaiknya kalau menurut saya, kalau Anda merasa kurang fit, merasa demam ya misalnya, itu sebaiknya tidak usah masuk kampus, tidak usah berinteraksi dengan orang lain. Di rumah dulu, minum vitamin, minum obat kalau perlu, sampai sembuh. Itu memang protokol atau aturan yang sudah diterapkan di luar negeri. Ya, jadi di luar negeri seperti misalnya pengalaman saya di Jepang, itu kalau orang terserang flu itu ya tidak usah masuk kampus, di rumah saja, istirahat yang banyak, minum vitamin. Ya kalau sembuh berarti tidak usah perlu perawatan dokter. Tapi kalau memang sudah dikasih vitamin, istirahat, tidak sembuh ya harus ke dokter. Itu namanya jika sakit Anda berlanjut, Anda harus ke dokter. Oke, kemarin sudah saya terangkan ya. Jadi salah satu respon tubuh kita terhadap masuknya bibit penyakit itu terjadi demam, kalor, ya panas, mungkin ada merah, kemudian mungkin kalau bukan ahli ya tidak bisa dalam di paru-paru, Anda tidak bisa melihat ini. Tapi kalau dokter dengan melihat ini mungkin bisa. Oke. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya zat kebal ya, atau kekebalan spesifik. Kalau perhatikan ini. Jadi sebetulnya di dalam tubuh kita itu tidak ada pengelompokan atau pemisahan antara fungsi sistem kekebalan alami dengan fungsi sistem kekebalan dapatan. Itu enggak ada. Itu hanya secara teoritis supaya mudah dipelajari ya. Kemudian para ahli membedakan itu. Tapi mungkin ada cara lain. Nah, yang terjadi di dalam tubuh, manakala ada agen penyakit, ya, viruses infect the cell, viral protein are displayed on the cell surface. Nah, jadi ketika
ada virus, misalnya gampangannya sekarang corona ya. Kalau virus ini masuk ke dalam sel, maka nanti virus itu akan meminjam semua piranti sel yang diinfeksi. Misalnya COVID-19 itu selnya adalah sel alveolus. Ya. Maka nanti DNA-nya, enzimnya, sistemnya itu semua dipinjam oleh si parasit di virus ini, karena dia merupakan parasit obligat. Jadi dia tidak punya, ibarat camping itu tidak punya alat untuk camping, untuk memasak. Tendanya pinjam, alat masaknya pinjam, bahkan Indomie yang akan dimasak pun minta. Itu virus. Karena dia sangat sederhana sekali, dia tidak punya alat-alat yang digunakan untuk hidup. Maka dikatakan organisme setengah hidup, setengah mati. Oke ya. Nah, setelah atau sebelum dia masuk, misalnya Anda bayangkan misalnya virus ini mau masuk ke alveolus, kan dia harus melewati hidung, melewati trakea, melewati bronkus. Jadi tidak mudah gitu terus masuk ke alveolus. Nah, di situ struktur anatomi hidung itu ada konkai itu, dan mukosanya itu selalu berlendir, lembab, ya. Lembab, berlendir. Artinya apa? Jadi kalau virus ini jalannya tidak lurus, ya, dan itu memang dibikin tidak lurus, menempel ke dinding mukosa hidung misalnya, ya sudah, dia tidak akan bisa lanjut ke alveolus, menempel di buka hidung, kemudian akan diterkam, ya, akan dimakan oleh makrofag ini. Ya. Jadi bagaimana si virus ini bisa sampai ke alveolus itu perlu strategi, nasibnya memang baik ya. Dan itu tidak, kalau hanya 1 sampai 100 itu tidak bakal menimbulkan penyakit. Jadi dia akan menimbulkan penyakit kalau jumlahnya banyak. Ya. Mungkin 10.000 atau 100.000, baru kemudian bisa menimbulkan penyakit. Oke? Nah, jadi sebelum dimakan, sebelum sampai ke alveolus, virus ini ketika nempel di bagian tubuh kita, di hidung atau di mana, dimakan oleh makrofag. Namanya aja makrofag, itu adalah sel pemakan. Nah, ketika dimakan, dia punya lisozaim, ya, punya enzim yang untuk memakan ini virus. Kemudian nanti dari bagian virus ini akan diberikan ke sel T helper. Ya, sel T helper. Jadi yang ini alami, sel T helper itu sebenarnya termasuk yang kekebalan spesifik. Nah, di dalam makrofag itu dimakan tadi, kemudian nanti yang dilepaskan dari makrofag itu adalah epitopnya, ya, antigen determinan, kemarin saya terangkan. Viruses and viral protein on infected cell stimulate makrofag. Oke, nah kemudian makrofag akan menghasilkan interleukin 1, akan merangsang sel T helper. Sel T helper. Dan kemudian dia akan mengeluarkan interleukin 2. Ya. Interleukin 1 akan activate helper T cell which release interleukin 2. Ya. Jadi ini mengeluarkan interleukin 1, kemudian akan menstimulate, ya, merangsang sel T helper to release, ya, to release interleukin 2. Yang ini interleukin 2. Jadi proses ini itu melibatkan berbagai macam hormon seluler. Interleukin itu hormon, ya. Hormon yang akan merangsang sel B. Nah, ingat, ya, sel B itu secara teoritis, ya, secara teoritis itu di dalam tubuh kita itu jumlahnya miliaran, ya, 10⁻12 miliar. Tidak hanya sedikit. Jadi ada banyak sekali sel B. Nah, virus ini, ya, yang merah-merah tadi, epitopnya ini akan memilih sel B yang cocok. Ya. Maka istilahnya itu, teorinya itu teori seleksi klonal. Ingat, memilih. Jadi bukan memaksa.
Tapi dia akan memilih yang cocok karena sel B itu punya reseptor ini, ya, reseptor. Kemudian setelah sel B ini terpilih, kemudian dia akan dipacu, dirangsang oleh interleukin 2 ini. Kemudian sel B ini, interleukin 2 activate B cell and cytotoxic cell. Selain itu, interleukin 2 itu juga mengaktifkan sel T sitotoksi. Ingat, kemarin saya terangkan ya, sel T sitotoksi, sel B. Nah, ini akan mengalami proliferasi. Ya, proliferasi itu artinya perbanyakan diri, kemudian mengalami diferensiasi. Ya, multiple itu artinya proliferasi. Kemudian mengalami diferensiasi, menjadi namanya sel plasma. Macrophage destroy viruses and cell states with antibody. Nah, jadi ini sel B-nya mengalami aktivasi, kemudian sel B-nya menjadi sel plasma yang menghasilkan antibody. Nah, antibody ini akan mengenali antigen spesifik tadi. Jadi misalnya yang masuk ini corona, maka antibody ini jujur ya, dia hanya akan mencari si virus corona ini. Nah, pemahaman ini juga digunakan untuk tes kehamilan, tes rapid test dan seterusnya itu. Jadi intinya kalau antibody itu pasti mencari antigen yang spesifik, tidak semuanya, ya, tidak semuanya. Kemudian selain itu akan menjadi sel B memory, SEM, ya, SEM B cell, become memory cell. Ya, ditulis. Jadi sel B yang terpilih tadi mengalami proliferasi, kemudian mengalami diferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasma. Nah, sel plasma yang nanti akan menghasilkan other B cell become antibody producing factories. Ya, jadi menjadi pabrik factories producing yang menghasilkan antibody. Ini namanya sel plasma. Other cell B cell, some B cell become memory cell. Ingat, ya. Nah, untuk apa ini yang sel memori? Ini akan mengenali untuk kekebalan selanjutnya, ya. Jadi misalnya sekarang ini divaksin corona, maka nanti akan muncul, akan dihasilkan dua ini, sel B, sel plasma dan sel memori. Ya. Nah, sel plasma dengan antibody, kemudian nanti akan mematikan kuman. Nah, dia nanti akan antibody ini akan hilang ya, ada life span-nya, ada umurnya. Ya, misalnya 6 bulan itu nanti dia akan hilang. Tapi sel memori ini masih. Nah, suatu ketika nanti, misalnya Oktober 2001 ada outbreak lagi ya, ada apa namanya, wabah lagi, maka nanti ketika yang masuk itu corona, itu dimakan oleh makrofag, si sel memori ini sudah ingat, oh itu si corona datang lagi, maka kemudian dia akan mengalami diferensiasi, kemudian menghasilkan antibody. Ya, jadi ini for future respon ini pada saat itu antibody bind to viral protein, some is based on the surface of it. Oke? Nah, jadi ini adalah gambaran antigen yang diikat oleh antibody kemudian dimakan oleh makrofag. Jadi semuanya yang menghancurkan itu makrofag. Antibody fungsinya hanya untuk memeluk ya, memegang. Satu. Respon berikutnya atau pada saat juga ini T helper akan merangsang sel T sitotoksi. Sel sitotoksi ini kemudian akan mencari makrofag ya yang kalah misalnya atau juga antibody yang telah dilemahkan ini kemudian nanti akan diserang oleh sel T sitotoksi. Nah, artinya apa? Jadi kalau seseorang itu susceptible itu artinya dapat terserang oleh penyakit virus, itu berarti memang pertahanan tubuh
kita sedang lemah, ya, daya tahan tubuh kita lemah. Tapi kalau daya kekebalan tubuh kita itu sudah dipersiapkan, jadi vaksinasi itu tujuannya ini untuk menghasilkan antibodi ini dan sel memori yang fungsinya untuk melindungi tubuh dari jikalau ada serangan penyakit. Ada pertanyaan? Fokus tentang ini coba. Anda bisa menerima apa tidak? Saya Pak ingin bertanya. Siapa namanya? Akram. Oke, Akram silakan. Ya terima kasih Pak. Yang saya ingin tanyakan, apakah antibodi itu bisa mengikat mendeteksi seluruh antigen Pak? Karena kan begini, yang saya pahami bahwa contoh kasus misalnya corona gitu, yang menurut informasi tingkat evolusinya cukup tinggi. Karena dia berevolusi cukup tinggi, maka protein pada spike-nya juga bermutasi cukup tinggi gitu. Evolusi sama mutasi beda ya. Oh iya Pak, ya terima kasih. Sehingga kan spike protein spike yang ada dalam membran si corona itu misal pasti juga memiliki struktur yang berbeda. Nah, terus bagaimana dengan antibodi? Apakah antibodi itu memang universal untuk semua virus atau untuk semua antigen? Atau bagaimana Pak itu mekanismenya? Karena boleh jadi misalnya semua virus yang masuk boleh jadi memiliki keanekaragaman genetik masing-masing begitu. Ya, terima kasih Pak. Anda juga dengarkan yang saya garis bawahi. Jadi yang namanya kekebalan antibodi itu spesifik. Ingat itu jadi konsepnya, prinsipnya itu antibodi itu spesifik. Artinya apa? Kalau yang masuk di sini itu virus corona, kalau terbentuk antibodi ini hanya bisa merespon terhadap corona. Kalau yang masuk influenza, masuk MER, masuk polio atau herpes atau yang lain itu dia nggak ngerti, nggak kenal. Ya. Jadi ibarat kelasmu itu, halo? Ya Pak. Ya, berarti kelasmu itu ya teman-teman aja yang kenal sama kamu, tidak semuanya itu. Ya, jadi barang kelas itu satu antigen, satu jenis antigen. Maka yang kenal terhadap antigen itu yaitu ketua kelasnya atau dosennya. Kalau biasanya kan kalau tatap muka itu kan kita bisa mengenali. Ya, tolong direvisi pemahamanmu. Jadi kalau antibodi itu spesifik. Tulis itu jangan campur-campur lagi. Ya, antibodi itu spesifik. Tapi kalau pertahanan tubuh itu bisa general. Jadi yang namanya makrofag ini semua bibit penyakit dimakan dia. Ya, makrofag. Tapi yang seperti huruf Y ini spesifik. Kalau ini corona, ini antibodi terhadap corona. Artinya antibodi corona itu hanya bisa mengenali virus corona. Oke? Iya Pak. Bapak, saya mau tanya. Ya, siapa ya? Najma. Oke, silakan Najma. Iya Pak, saya mau ini Pak, mau tahu sebenarnya ini misal seperti sel memori kan sudah mengingat penyakit apa yang sudah diingat di dalam tubuh. Itu ada tempat spesifiknya tidak sih Pak? Misal kita disuntik di lengan ya Pak ya biasanya. Nah misal kita kemasukan virus yang sama di tempat lain itu bagaimana Pak? Ya. Mau merasakan Pak? Oke, jadi begini. Ini ada suara ya? Tolong yang punya suara ini di off kan? Itu mau kita kuliah malah dia dengerin ceramah dan para pengguna dan kuliah orang mau ceramah liani. Begini. Jadi kalau tadi bayi ya disuntik dengan virus, itu jangan dibayangkan dia hanya di situ aja. Ya.
kuman masuk di pipi ini atau masuk melalui hidung, nanti setelah masuk tubuh kita dia kalau masuk ke darah sistemik namanya ya, itu nanti bisa beredar kemana-mana. Itu makanya demam. Jadi demam itu karena virusnya, bakterinya itu sudah kemana-mana seluruh tubuh. Tapi kalau hanya di sini toh, di pipi misalnya, pupul itu akne itu, ya dia masih terlokalisir di situ. Nah, jarak tentang sel memori tadi, ya, kan kemarin sudah saya terangkan. Jadi misalnya ini darah diambil, pernah diambil kan darah dari sini atau terluka keluar darah. Jadi darah yang keluar itu yang merah itu ada dua komponen utama. Yang pertama yang bening, nanti kalau dibiarkan kan dia bening. Itu namanya apa? Novita. Ayo, namanya apa? Serum, Pak, plasma darah. Plasma, ya. Serum dengan plasma beda. Plasma. Nah, yang merah itu adalah benda-benda darah. Jadi tadi sel memori itu kalau sudah terbentuk, ya nanti kalau dia berada di tubuh itu namanya bukan berada nempel di mana-mana, dia berada di plasma darah. Maka kemarin saya jelaskan, plasma darah itu ada 3 komponen proteinnya, yaitu albumin, apalagi Najma, albumin. Katanya begini biar interaktif, biar kamu nggak tidur aja. Agnes, hey. Globulin, fibrinogen, Pak. Terus satu lagi. Albumin, globulin, fibrinogen. Bagus ya. Jadi proteinnya yang besar-besar ini ya, ada albumin. Ini nggak kelihatan ya, tapi ada. Kemudian fibrinogen, pembukaan darah. Kemudian apa lagi? Globulin. Globulin itu dari singkatan imunoglobulin. Ya, jadi sel memori itu termasuk imunoglobulin. Ya. Jadi misalnya nanti dia berada di plasma darah, kemudian ketemu sama virus corona, hei, kamu corona ya? Kamu kok tahu? Nah, kita kan pernah kenalan dulu gitu. Nah, kemudian nanti si memori itu diaktifkan lagi, menghasilkan antibodi. Itu tidak harus ada peradangan kalau itu saatnya sudah ready, sudah siap. Oke? Ada pertanyaan lain? Pak, saya mau bertanya. Apa yang mau tanya nih? Akram lagi. Iya, Pak. Saya dulu. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak Heru. Ini Pak, yang mau saya tanyakan mungkin tidak asing dengan vaksin polio Pak, diberikan pada balita. Itu kan diberikan polio 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang saya baca itu ada polio yang diberikan, dimasukkan itu poliovirus yang dinonaktifkan dan poliovirus yang dilemahkan Pak. Pertanyaan saya, mengapa diberikan berkali-kali dan ada yang dilemahkan, ada yang dinonaktifkan, sedangkan vaksin lain tuh ada yang hanya 1 kali saja gitu Pak Heru. Ya. Jadi sekarang ini, itu dulu ya, atau ya sekarang masih dipakai, yang namanya vaksin itu hakikatnya adalah antigen yang telah dimatikan, paling sudah tak terangkan loh, ya toh. Matikan misalnya digodok, itu udah mati. Tapi kalau dilemahkan, dikasih minyak sayur misalnya, nanti dia akan lemah, mati. Jadi tidak mati, tapi tidak hidup juga. Artinya tidak bisa menimbulkan penyakit. Nah, zaman dulu, zamannya si ini, Louis Pasteur itu nanti si virus keseluruhan itu diberikan gitu aja. Ya. Dulu saya waktu kecil, cacar itu seperti itu. Jadi virus cacar yang telah digodok itu nanti disuntiknya ke kita. Jus, sakit yang telah mati. Tapi sekarang ini, ya, dengan adanya bioteknologi, teknologi modern itu, jadi vaksin itu tidak satu-satu gitu. Tadi misalnya yang terkait dengan polio itu kan nanti ada polio, TBC, dan sebagainya itu dijadikan satu. Tapi sekarang satu vaksin, namanya vaksin rekombinan itu, satu vaksin bisa mengandung ya beberapa antigen. Jadi mungkin semua antigen bisa dijadikan satu, jadi nanti cukup sekali vaksin, semuanya sudah beres.
Nah, kenapa ada diulang-ulang? Jadi memang itu berdasarkan realita yang namanya antibodi itu tadi ada daya tahan hidupnya, ada life span-nya, ada umurnya. Ya. Misalnya pada polio itu menurut statistik itu dasarnya statistik, jadi di medis di statistik. Nah, pada 6 bulan itu biasanya dia turun. Nah, sebelum turun, kalau turun kan nanti bahaya. Ada sel memorinya juga kurang bisa bekerja ya. Nah, maka nanti sebelum turun oleh tenaga medis itu nanti divaksin ulang. Maka polio itu bisa nanti bisa 2, polio 1, polio 2, polio 3 dan seterusnya. Tetapi ingat, ada yang sebagai contoh yang ideal itu cacar air. Jadi cacar air sekali kena terserang atau sekali divaksinasi. Jadi antara terserang dengan divaksinasi sebetulnya pada terbentuknya antibodi itu sama. Cuman bedanya kalau terserang itu ya sakit. Ya, kan kalau kena cacar itu bisa sakit sampai 7 hari. Virus itu biasanya rata-rata 7 hari dan itu diikuti dengan demam tinggi. Tapi kalau vaksinasi kan paling cuma semalam dan tidak timbul penyakit. Tapi kalau sakit, kalau terinfeksi timbul penyakit. Nah, jadi yang namanya kekebalan kelompok herd immunity itu artinya kita biarkan untuk terserang. Pemerintah yang istilahnya kacau, jadi seperti hari sekarang ini, warga negara Indonesia itu, Jakarta, Jogja itu dibiarkan untuk terkena penyakit. Nah, harapannya kalau terkena penyakit ada 2. Kalau beruntung masih hidup, kebal, tapi kalau tidak beruntung mati. Iya toh? Penyakit hanya 2, mati apa hidup. Yang beruntung lagi itu virus ini, virus corona itu istilahnya kurang virulen, jadi tidak begitu mematikan. Coba kalau misalnya virus yang lain ya, di ayam itu ada namanya avian influenza itu, semua hewan, semua ayam yang terserang itu mati. Untungnya ayam ya, jadi kita nggak peduli. Sama teman aja nggak peduli, sama dosennya juga nggak peduli, apalagi sama ayam. Ayamnya dibikin ayam geprek aja ya. Itu ya. Nah, jadi pengulangan itu istilahnya untuk booster. Tanya si Theo, booster itu artinya untuk penguatan. Ya, penguatan. Nah, ini yang bermain tadi sel memori. Ada lagi yang sampai sekarang pun itu ini pengalaman saya ceritakan. Jadi ketika seseorang itu mau naik haji, maka nanti mesti ditawari di sini, entah itu bisnis atau program. Bapak mau vaksinasi influenza apa tidak? Karena di sana, di tanah suci Mekah itu banyak kasus influenza. Nah, saya untungnya pernah belajar ini, ya, kekebalan. Nah, saya tahu kalau influenza itu tadi mudah berubah, ya, mudah berubah, mutasi, ya. Jenisnya macam-macam. Jadi bisa jadi yang sekarang menginfeksi itu nanti dengan yang ada di mana tanah suci itu bisa berbeda. Ya, maka sampai sekarang ini namanya virus influenza itu ada vaksinnya sudah ada, tapi bisa juga kurang efektif. Ya. Itu alam itu seperti itu. Jadi ada standar, ada ini perkecualian, anomali. Jangan dianggap semua sama. Ya. Mahasiswa pun juga gitu, ada yang mahasiswa rajin belajar, ada yang kurang rajin belajar, ada yang tidak belajar. Tapi ingat ini omongan saya, kalau Anda ingin banyak lupa, ya, maka Anda harus banyak belajar. Sedikit lupa, Anda cukup sedikit belajar. Kalau ingin tidak lupa, tidak usah belajar. Setuju orang? Itu sel memori ya. Oke, ada pertanyaan lain? Pak, saya ingin bertanya. Silakan, Melati. Iya. Melati Sukma. Itu Pak, kan ada orang yang sebelumnya dia tidak pernah mengalami alergi, tapi waktu akhir-akhir itu dia mengalami alergi seperti itu. Nah, setelah dia minum obat untuk mengurangi alergi
alerginya itu kan sembuh, tapi kadang ketika dia tidak minum obat itu kambuh lagi. Seperti itu, Pak. Ya, pertanyaannya yang mana? Alerginya atau obatnya? Itu berarti Semuanya. tubuhnya tidak seimbang gitu ya, Pak. Jadi sama di depan atau kemarin sudah jelaskan bahwa dalam tubuh kita itu ada sistem biologi ya yang mendeteksi tadi itself atau non barang kita atau bukan. Ya. Jadi ketika seseorang makan protein udang atau protein kepiting yang biasa menimbulkan alergi itu, tapi orang lain itu malah itu telurnya itu sesuatu yang enak. Tapi telur itu sekali lagi di dalam biologi itu adalah cara organisme itu mempertahankan diri. Maka sangat masuk akal kalau di telur itu dikasih racun-racun. Tapi manusia karena suka makan racun, makan segalanya itu omnivora ya omnibus law itu makan segalanya itu. Maka si telur yang mestinya untuk keturunannya, anaknya dimakan oleh manusia. Nah, orang yang ikut-ikutan, yang nggak kuat, jadi alergi. Nah, alergi itu sebetulnya adalah reaksi yang hipersensitif. Ya, ingat, hipersensitif. Jadi, protein tadi itu diperlakukan oleh tubuh kita terlalu asing. Ya. Kemudian tubuh kita akan menghasilkan histamin. Jadi, obatnya tadi itu sebetulnya sebagai obat antihistamin. Tergantung konsepnya, ya, prinsipnya untuk menghentikan alergi itu menghindari alergennya, penyebabnya. Jadi kalau kamu tidak suka duit, ya jangan megang duit. Bisa-bisa nanti kamu alergi duit. Ya. Kok guyu? Yang penting jangan alergi terhadap sperma suami. Itu repot, Anda tidak bisa punya anak. Jadi itu saya bukan porno atau ini ada buktinya. Jadi misalnya ada artis yang menikah, selama Anda punya anak, kemudian cerai, ganti suami, punya anak. Ini kemungkinan itu alergi sperma. Repot toh? Jadi bisa jadi spermanya itu setelah diejakulasikan itu langsung diabulasi, ya, dimatikan oleh lendir vagina. Ya, jadi alergi itu bisa macam-macam. Ya. Nah, yang terpenting hindari alergen. Ya, kita harus tahu. Nah, bahkan di luar negeri atau di Indonesia pun, kalau misalnya ada orang yang alergi terhadap antibiotik misalnya, dikasih di kalungnya ini orang alergi antibiotik, jangan dikasih ampicillin. Kalau nekat dikasih ampicillin bisa namanya shock anafilaktoik, itu bisa mati. Ya, shock anafilaktoik. Misalnya ada seseorang yang, dia orang bisa kemudian berobat ke kota yang oleh dokternya dikasih antibiotik. Maka yang pertama sudah timbul gatal-gatal. Tapi karena dia nggak tahu, minum lagi sampai habis, bisa jadi dia nanti jadi shock anafilaktoik. Begitu ya, tentang alergi. Alergi itu juga merupakan respon imun. Karena di dalam tubuh kita tadi ada sel T-nya itu ada sel T, selain suppressor ada sel T, sel helper dan sel T sitotoksik. Ya. Itu mungkin ada pertanyaan lain? Bapak Ada, Pak. saya mau tanya Bapak. Siapa ini siapa? Saya Pak. Pak, saya, Pak. Ahmad ya? Ahmad yang dari NTT ya? Ahmad dari mana? Saya Pak yang dari NTT. Ini yang mau tanya siapa? Ahmad apa? Saya Pak, saya nggak pernah. Saya sudah mau bertanya Pak. Siapa yang mau tanya? Saya Pak. Agnes ya? Agnes dulu aja, Pak. Agnes dulu aja ya? Agnes deh. Bapak tadi yang alergi sperma. kenapa bisa alergi istrinya Pak? Kan itu juga dari tubuh. Diproduksi dari tubuh terus masuk ke dalam tubuh, kenapa bisa alergi? Terus kalau misalnya yang dilemahkan atau dimakan tadi itu tempat spesifiknya di mana? Virusnya.
tempat spesifik virusnya dimakan, apakah ada tempatnya atau tidak? Atau Tempat gimana? Ditemukan tempat virus langsung di mana? dimakan? Ya tadi kan virusnya kan kalau itu dia bisa dilemahkan oleh imun gitu kan Pak. Nah itu ada spesifik tempatnya atau tidak? Atau ada gimana sih bilangnya? Ya itu saya jadi bingung nggak mau bilangnya kamu Ya, nggak. kan, tadi kan virusnya itu dilemahkan gitu kan atau dimakan. Ya kan yang ini tadi Bapak Oh gambarnya. gitu ya. Itu tuh ada tempat spesifiknya atau tidak. Terus yang kedua tadi kenapa bisa spermanya jadi alergi padahal kan itu sama-sama diproduksi dari tubuh. Oke. Begini ya. Yang pertama saya jawab vaksin. Ingat, diingat-ingat yang nama vaksin itu apa tadi? Mbak Rizka, Mbak Agnes, vaksin itu apa? Antigen. Itu konsep dasar harus dipahami. Antigen yang telah dilemahkan, oke? Oke? Nah, tempatnya, kalau itu misalnya penyakit itu sukanya di saluran pernapasan, jadi di dalam tubuh kita itu ada beberapa lubang yang tepat masuk penyakit. Saluran pernapasan, mulut, atau bisa disuntikkan. Jadi bisa, kalau misalnya vaksin polio itu nanti menggunakan mulut misalnya, tetes ke mulut. Yes. Satu tetes saja nggak usah banyak-banyak. Kemudian kalau penyakit-penyakit lain, disease segala macam itu nanti melalui hidung. Ya. Itu cara memasukkannya. Nah, kemudian nanti setelah masuk ke hidung, dia bukannya langsung ke tubuh, tapi dia nempel dulu, membasahi mukosa. Ya, membasahi mukosa, kemudian nanti akan dimakan oleh di dalam lapisan tubuh kita ya. Mukosa itu banyak sekali makrofag. Ingat, jadi makrofag itu bisa bergerak menuju tempat infeksi. Ya, itu namanya mobilitas makrofag. Kemudian dia memakan germus. Ibarat makan ikan lele itu, dagingnya yang dimakan oleh makrofag, tulangnya itu diberikan sama siapa tadi? Mas, Agnes. Hei, orang dijawab. Iya Pak. Sel B bukan? Eh? Sel? Sel B. Bukan. Mbak. Sebelum sel B apa namanya? Alhamdulillah sudah. Barusan aja lupa, apalagi yang sudah kemarin. Theo, apa? Dari makrofag ke sel apa? Agnes? Sel T helper. Ya, sel T helper. Tulis yang surah iso lali meneh. Sel T helper. Ya. Baru sel T helper, baru sel B. Yang gede-gede enggak bisa diingat-ingat, apalagi yang kecil-kecil. Itu. Kemudian tadi begini, Max. Anda ingat transfusi darah? Ya. Transfusi darah itu kan memasukkan darah seseorang ke penerima, donor, reseptor. Yang dimasukkan darah kan sama-sama darah. Halo? Iya Pak. Ya. Iya Pak. Tapi kalau misalnya si penerima itu golongan darahnya itu B, kamu masuki golongan darah A, itu terjadi reject. Reject itu penolakan. Mengapa? Karena A itu bukan bagian dari dia, karena dia darahnya B. Ingat ya, giling-giling ya, diingat-ingat ya. Nah, sekarang sperma itu bisa jadi di dalam sperma itu kan ada seperti tadi ada selubung, ada kapsid dan seterusnya. Nah, ini yang bisa jadi di situ ada antigen, ada reseptor yang tidak cocok untuk si istri. Oh, berkaitan kayak golongan darah gitu. Iya, artinya itu bisa jadi ya beginilah contohnya itu kalau Agnes nggak pakai kerudung, si Sofiani pakai kerudung, itu kan sama-sama mahasiswa cewek pasca sarjana biologi kelas A, tapi kan beda karakter, beda penampilan. Paham apa enggak? Jadi sperma itu juga punya ini ciri-ciri penentu, ya penentu yang bisa jadi loh ya. Artinya suami tadi itu
tidak cocok untuk si istri. Ya, akhirnya dicocok-cocokkan, dipaksain. Ya tidak mau jadi. Nggak jadi tadi. Tapi mau dicoba dulu juga nggak boleh. Berarti nanti nggak jadi anaknya, Pak? Yo enggak, ketemu aja nggak bisa kalau sudah jadi anak dia tahu ini. Itu kan sperma itu nanti pertama kan di vagina. Iya. Ayo kan mau ketemu jadi anak kan di ovida lewat uterus. Jadi kayak maaf sperma yang kena spermicide itu kena anti sperma itu nanti dia akan langsung sperma itu sangat ini ya sangat peka jadi kena saja mati dia itu. Ya, kena air kolam itu yang katanya bisa menular menghamili lewat air kolam itu hoax itu. Ya, kaporit itu mematikan sperma. Oke, ada yang lain? Jangan bicara Ada, sperma, Pak. bicara kekebalan, bicara sperma. Itu Ada, Pak. di reproduksi. Ada yang lain? Biani? Iya, Pak. Ya, silakan. Coba dulu, Ayu. Atau saya terangkan lagi. Ini Pak tanya dulu terkait vaksin. Apakah ada kasus Pak? Vaksin itu kan intinya untuk memberikan memberikan antigen yang sudah dilemahkan. Apakah ada kasus bahwa seseorang itu memberikan respon yang menolak vaksin gitu Pak, sampai mengakibatkan kefatalan pada manusia tersebut? Apakah mungkin bisa terjadi seperti itu atau tidak Pak? Atau selalu diterima saja vaksinnya oleh tubuh? Ya mungkin. Makanya seperti corona ini kan perlu dicoba 1, dicoba 2. Jadi misalnya vaksinnya corona ini sudah oleh para ahli sudah dihasilkan, ya, jadi kemas. Sebelum diberikan kepada orang banyak, diuji coba dulu. Kan ada yang usul politikus dulu yang dicoba biar tidak itu banyak keluar aja. Nah, kalau uji coba kecil ya kayak apa RND, ya RND kan ada uji coba kecil, kelas kecil dulu. Nah itu aman, misalnya tidak ada reaksi alergi tadi, kemudian bisa menimbulkan antibodi dan banyak lagi. Itu kalau kita bicara tentang vaksin itu bisa 1 semester juga. Ya nanti bahannya apa, cara penanganannya bagaimana, itu semuanya ada syaratnya, ya ada SOP-nya. Jadi tidak sembarangan. Waktu pemberiannya seperti apa itu ada. Nah, jadi ketika vaksin tadi itu sudah dinyatakan aman oleh POM, ya, POM atau WHO atau FAO-nya itu aman, tapi bukan aman betulan ya kalau di Indonesia itu maaf bisa jadi bukannya minor pikirannya tapi kepentingan politik tadi bisa jadi virusnya nggak aman dinyatakan aman. Maka kan ada pemikiran vaksinnya itu beli dari Cina. Di Cina aja belum diterima sudah dibawa ke sini mau dicobakan begitu. Ya. Jadi bisa jadi untuk sampai ke masyarakat itu perlu dicoba berulang kali sampai dinyatakan aman. Itu pun nanti kalau yang virus corona ini bisa jadi virus yang telah vaksin yang telah dihasilkan itu belum tentu bisa melindungi terhadap virus corona dalam artian semuanya total. Tapi kita berharap semoga vaksin yang dihasilkan nanti itu bisa melindungi masyarakat dari virus corona. Itu hampir 90% aman. Ya. Jadi langkah pencegahan yang paling utama dari penyakit virus itu vaksinasi. Ya. Begitu si Dwi. Iya, berarti yang menolak tetap sama ini Pak ya? Imun ini juga Pak ya, berarti ditolak. Misal vaksinnya itu tidak cocok, ditolak oleh antibodi itu sendiri lagi Pak ya? Ya, bukan antibodi tapi oleh sistem
Sistem tadi imun. sistem imun tidak, tapi alerginya itu tadi dia dianggap sebagai alergen. Oh iya, iya, iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Semua ya, obat, kemudian tadi vaksin, kemudian yang lain-lain itu sebelum diuji coba ke manusia itu nanti uji coba ke hewan. Hewan, baru kemudian ke manusia beberapa dulu, pokok kecil. Nah, itu pun nanti dihitung LD50-nya. Jadi kalau dari 100 ada yang mati 1 pun nggak boleh. Jadi manusia tidak boleh dibuat coba-coba. Harus pasti 100% selamat. Ya, selamat. Jadi kalau misalnya ada ini, apa itu, daun atau tumbuhan bajakah yang ada di Kalimantan orang Dayak itu, kemudian ada siswa SMA yang mengklaim bisa obat kanker. Jadi itu satunya ya. Jadi prosedur dari herbal ya, dari alami sampai bisa digunakan sebagai obat kanker itu perlu waktu yang lama, tidak tiba-tiba seperti itu salah. Oke, paham ya? Ya seperti Anda membuat media itu kan ternyata membuat media itu tidak bisa tiba-tiba, harus ada uji coba kecil, uji coba kelas dunia, dan kemudian setelah itu betul baru diseminasi. Nah, diseminasi itu harusnya sudah konsepnya itu betul. Sudah pernah belajar R&D apa belum? Kok menang baik? Research and Development itu. Oke, ada yang lain? Saya Pak. Ya, siapa? Iya. Ya, Ria, silakan. Pak, saya mau nanya Pak. Saya itu ada beberapa punya alergi beberapa. Saya itu alergi protein tinggi, contohnya udang. Terus saya juga alergi kalau cuacanya panas. Pokoknya kalau cuacanya panas saya bentol-bentol. Kalau cuacanya dingin saya juga bentol-bentol. Terus, nah kalau saya juga punya alergi antibiotik juga Pak. Ya, Khususnya untuk antibiotik amoksilin. Pokoknya yang obat yang akhirannya lin-lin. ya. Nah, Itu derivat penisilin namanya. apa Pak? Derivat keturunan. Oh, iya. Jadi amoxicillin, ampicillin itu berasal dari penisilin dulunya. Iya Pak. Yang terus karena sering alergi Pak, jadi itu saya sering menghindari makanan yang sering buat saya alergi saya kambuh. Tapi Pak di suatu sisi saya itu pernah nyoba makan cumi. Maksudnya saya terus-terusan makan cumi. Ternyata saya kebal Pak sama alerginya. Gimana Pak? Ya betul. Jadi saran saya begini, karena saya juga pengalaman juga waktu mahasiswa itu sering dilakukan itu karena tekanan, stres pada tubuh kita itu menyebabkan daya tahan itu daya tahan tubuh ya itu menurun. Makanya saya sarankan ada banyak olahraga, banyak bergaul, banyak tersenyum, banyak pacaran juga. Tapi jangan uji coba loh ya. Enggak Pak. Enggak ya. Nah, kamu suka uji coba itu masa alergi udang makan cumi? Iya Pak, saya soalnya alergi seafood Pak. Pokoknya seafood itu saya alergi. Ya itu bisa jadi kamu sugesti, sudah sugesti. Makanya jangan menghakimi, memvonis kita itu ini itu. Happy aja lah. Ya kalau memang sudah tahu alergi udang, jangan coba-coba makan udang 1 piring, tapi udang caranya gini, makan udang 1, 2, 3 saja. Kalau 1, 2, 3 tidak alergi ya. Jadi alergi itu karena kebanyakan. Enggak Pak, saya makan 1 langsung alergi. Ya itu kamu sugesti itu. Sudah merasa alergi itu. Oh gitu. Yang Ya, Pak. penyebab alergi itu selain udang itu kan ini, itu apa namanya, lebah. Itu dulu Ya. waktu saya kecil kan ada pupanya itu, larvanya itu yang dimakan. Itu enak itu. Protein tinggi, tapi ya itu kalau nggak tahan jadi merah-merah. Nah, kita lihat teman saja kadang-kadang alergi kok. Teman yang jelek.
bisa jadi nanti kalau suamimu itu misalnya bukan pasanganmu, azwaja itu kan pasangan, tapi karena ketemunya kuliah, apa daripada nggak dapat ambil aja. Nah, itu nanti kalau nggak cocok bisa jadi kamu lihat aja sudah alergi. Jangan dong, Pak. Nah, makanya hati-hati kamu milih jodoh itu. Jodoh loh ya. Kalau bojo itu bisa sembarang tempat, tapi kalau jodoh itu harus pasangannya. Itu filosofinya gitu loh. Berarti harus hati-hati ya, Pak. Harus hati-hati. Tadi loh, cewek itu selektif. Ya. Yang teori seleksi kolonial itu cewek itu harus selektif. Pilih. Tapi ya sekarang gimana uang populasinya 1:6. Ada yang mau aja sudah maturmu sudah apa tidak. Oke, ada yang lain? Pas Ini tanya Freddy. saya Ya, sama Agustin ya. Oh, ini yang dari NTT ya, Agustin. iya Pak. Ya, silakan Agustin. Kan di NTT itu kan DBD-nya setiap tahun meningkat, Pak. Terus kematiannya juga meningkat. Tahun ini tertinggi juga di NTT. Nah, DBD itu kan karena virus ya, pembawanya nyamuk Aedes aegypti. Nah, saya baca DBD itu dia akan menyebabkan penurunan trombosit karena kebocoran plasma darah. Itu kebocoran plasma darah. Kebocoran pembuluh darah. Kebocoran pembuluh darah karena pada saat proses imunologi. Itu bagaimana Pak prosesnya sampai bisa terjadinya kebocoran itu pembuluh darah, Pak? Ya. Jadi yang namanya virus sekali lagi dia itu punya enzim, punya toksin, racun, ya, racun. Itu masing-masing virus beda-beda cara kerjanya. Sebagai contoh misalnya kalau corona itu dia nanti akan menghancurkan si alvirus sehingga orang alvirus kan fungsinya untuk bernapas, mengambil oksigen. Jadi kalau alvirusnya itu sudah dirusak oleh si corona, maka orangnya itu akan sulit bernapas hipoksia. Nah pada dengue, ya, dengue fever itu juga gitu. Jadi si virusnya itu dia nanti masuk ke sel. Sel, kemudian dia akan menghasilkan racun selain dia mengalami perbanyakan virion namanya ya. Dan nanti dia kemudian salah satunya ini akan menyebabkan pembuluh darah. Ya kapiler itu menjadi membuka. Itu kan kapiler itu kan konsepnya itu antara satu sel dengan yang lain itu kan ada pori-pori, ada lubang yang untuk pertukaran itu. Nah, kalau ini meregang, maka nanti si trombosit itu banyak yang keluar. Maka terjadi namanya edema, pembengkakan. Jadi ada bisa bayangkan misalnya ketika pembengkakan itu terjadi di alveoli, ya, ujung dari bronkiolus, maka nanti orangnya akan sukar napas. Jantung di paru-paru di otak dan sebagainya. Maka yang harus di-manage, dikendalikan, diantisipasi itu adalah efek dari si virus itu untuk merusak atau menyebabkan pembukaan atau tadi ya pembuluh darahnya seperti itu supaya tidak membuka. Nah oleh karena itu salah satu caranya mengisi protein. Ya, protein plasma itu untuk penyembelihan, kemudian untuk mengurangi kekurangan trombosit tadi penurunan trombosit. Jadi trombosit itu kan tugasnya ini menutup luka-luka itu, tapi karena lukanya banyak dia keluar dari pembuluh darah, keluar ke jaringan. Nah itu harus diganti, tambah. Nah, transfusinya bukan darah secara umum, tapi biasanya trombosit yang dimasukkan. Itu. Ya. Transfusi itu bukan hanya transfusi darah, tergantung apa penyebabnya. Kalau misalnya terbakar, yang disuntik, yang ditransfusikan itu adalah plasmanya, plasma protein. Kemudian kalau DBD, penyakit demam berdarah itu yang disuntik, yang ditransfusikan itu adalah trombositnya. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Masih ada yang lain? Pak, saya ingin bertanya. Saya Pak. Terakhir ini ya. Iya. Sudah mau maghrib. Yang NTT sudah maghrib belum ini? Saya di Jogja Pak, Mas Akram itu yang masuk Wita.
Sepertinya Oh ya, kamu di Jogja loh, Agustin. iya Pak, sudah di Jogja. Oh ya. Jadi kelihatannya mau diperpanjang sampai akhir semester. Adanya study from home itu nampaknya mau dimulai dari akhir semester. Ya dinikmati aja lah. Iya Ya. Pak. Tapi kalau sudah di sini mau pulang lagi nanti ya repot ya. Yang coba si Rizka di mana Rizka? Di Medan. Oh, enakan di Medan aja, jangan di Jogja ya. Jangan lupa kalau ke Jogja bawa ini bolu meranti atau durian ucok. Belum pernah makan kamu durian ucok mas? Pernah Pak, sering. Kalau musim. Ya, itu seperti durian itu kan ada orang yang suka, ada yang makan durian alergi itu. Dalam durian itu ada protein durian ya, sudah keren itu. Ada yang lain? Silakan Rizka tanya dulu. Saya Pak. Ya. Jadi Pak, bagaimana cara peneliti menentukan pembuatan dosis pada vaksin? Ya, oke. Ya, jadi untuk dosis ya istilahnya itu ada namanya LD, lethal dosis. Nanti diberi misalnya dosis 10, dosis 100 bisa dipakai deret-deret hitung ya. Nanti misalnya yang LD 100-nya itu mati semuanya. Itu pakai tikus dulu ya, jangan pakai manusia, nanti siapa yang mau mati manusianya. Nah, nanti ketemu yang tikus yang misalnya mengalami perubahan patologi, misalkannya apa, jadi nanti dianalisis itu. Ya. Kalau aman, maka yang dicari adalah dosis separuhnya, namanya LD50. Ya. Jadi dosis itu jangan dicari yang kecil, nanti dicari yang kecil tidak efektif. Efikasinya namanya. Jadi misalnya Anda minum antibiotik, saya takut dengan dosis tinggi. Malah nanti kumannya tertawa-tertawa, kamu cuma kecil gitu. Nah, jadi kalau pukul itu harus sekalian dos itu. Ya, jadi dosis itu ditentukan supaya kumannya itu mati. Jadi kalau yang ini, yang vaksin, dosis itu tetap aman, tidak menimbulkan efek samping. Oke? Oke Pak. Ada pertanyaan? Saya akhirkan dulu aja ya. Kita sudah pertemuan berapa ini, Sufiani? Ini ke-6. 6 ya. Berarti kurang sekali lagi midterm ya. Berarti minggu depan masih materi ya, Pak? Ya, minggu depan masih materi. Anda mau materi apa? Pilih. Senengannya apa, kita bicara apa? Metabolisme? Pilihannya apa, Pak? Metabolisme, boleh, Sama Pak. Sama ekskresi. Metabolisme. Gimana, teman-teman? Metabolisme, Pak. Ya, metabolisme kemudian dilanjutkan dengan midterm. UAS. Bukan Ustadz Abdul Somad, tapi UAS. Ujian, UTS ya. Ujian semester. Siap ya? Belajar ya? Siap, Nanti kita Pak. kasih file. Ya. Lewat WA atau lewat si koordinator kelasnya siapa dok? Sufiani apa si Prendi? Prendi, kamu masih di Sulawesi? Di Bengkulu, Pak. Pangkal Pinang ya, ada kabupaten namanya Pangkal Pinang. Pangkal Ada ya? Pinang, Riau. Jauh ya. Pangkal Paha di situ kan nggak Pangkal Paha. Pren, guyu bae kowe. Apa? Enggak. Iya. Udah yang itu ya. Sampai ketemu di waktu minggu yang akan datang. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih, Pak Heru. Terima kasih, Pak. Yang ada yang laptop, tanya Teo. Halo Teo. Yes, Pak. Selamat sore, Pak. Ya. See you next time. Ya, thank you. Ya, thank you. Ya, thank you Desne. Oke. Kan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.